Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di hari Jumat, di mana kita akan seperti biasa membahas tentang CNC di mata pelajaran CNC, di mana singkatan CNC itu Computer Numerical Control, yang artinya semua program itu diprogram berawal dari komputer, dan komputer itu sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Jadi mau program atau apapun yang kita masukkan ke komputer bisa dijalankan langsung ke dalam mesin CNC. Oke, di sini mesin CNC bubut ada dua ya. Ada bubut CNC TU, ada bubut CNC PU, di mana TU itu training unit dan PU itu production unit, di mana production unit itu bisa langsung proses ke dalam proses pengerjaan atau pengerjaan benda kerja, sedangkan training unit hanya sekedar training atau dasar-dasar atau hanya sekedar mengetahui bagaimana tentang CNC. Sedangkan di sini ada sistem persumbuhan pada mesin bubut CNC TU ya, yang dua aksis. Dua aksis, jadi dua arah antara kayak huruf kayak plus ya. Kayak plus seperti begitu, dua arah. Kita contohkan di sini ada min X, ada plus Z, ada min Z. Dimana kalau misalkan posisi berawal dari sini, titik pusatnya di sini, saya ambil titik pusat. Kalau misalkan Z nya 150 dan X min 20. Nah, Z 50 berarti, karena Z 50 berarti positif bergeraknya ke arah sebelah kanan. Sedangkan X min 20 berarti ke atas ya. Nah, seperti itu. Contoh titik kecilnya seperti itu. Kalau misalkan X 100, kita ambil contoh X 100 Z min 50, berarti X 100 itu ke bawah, sedangkan Z min 50 ke arah kiri. Seperti itu contoh kecil. Nah, di sini saya sedikit enggak semua akan menjelaskan ya. Dari tugas minggu kemarin akan menjelaskan satu saja. Di sini ada contoh gambar, dan semua CNC bubut ada dua program, yaitu pertama metode absolut dan incremental. Kalau absolut itu semua berawal dari titik pusat. Kalau misalkan pusatnya di sini ada titik referensi atau pusat, nah berarti absolut dari titik pusat referensi. Mau segimana terakhir program di mana, tetap titik pusat di titik awal. Kita lihat di sini ada fungsi G00. Apa sih artinya G00? Itu perintah gerak lurus, cepat dan tidak menyayat. Jadi gerak cepat gitu tanpa menyayat, atau gerak angin lah. Terus di sini ada, kita masuk ke program metode absolut ya. Di sini ada N, G, X, Z, F, H. Apa sih gitu? Artinya N itu nomor blok, nomornya ada 00, ada 01. Terus di sini ada G itu kolom input fungsi program. Nah, fungsi program itu sangat berpengaruh ini. Misalkan G92 itu buat metode atau program absolut ya. Terus ini ada X diameter, X itu diameter, sedangkan Z gerak memanjang atau ke samping. Terus F kecepatan langkah penyayatan atau disebut dengan feeding. Nah, atau H itu kedalaman penyayatan, kedalamannya berapa, dan M30 N akhir program, terakhir program. Terus di sini nanti ada tambahan M05 program spindle berhenti, dan M03 spindle berputar searah jarum jam ya. M03 itu spindle berputar searah jarum jam. Nah, di sini kita lihat yang nomor bloknya 00 itu 92G19 jelas secara absolut programnya. Terus ada X22. Nah, X itu diameter, lihat diameter paling terbesar di gambar 22, berarti tambah 00 tambah double 0 berarti jadi 2200. Sedangkan Z-nya 0 karena titik pusat pahat masih di sini ya. Nah, situ. Jadi Z masih 0, belum bergerak sedikit pun. Oke, kita langsung ke nomor blok 01 M03. Berarti
pemutaran putar cak atau mesin berputar searah jarum jam. Terus ada 02, nomor 02, G-nya 00, X-nya 600, Z 0. Berarti G00 itu gerak tanpa menyayat atau gerak angin. X 600, lihat diameter paling terkecil 600 itu ada di huruf B. 600 tadi Z-nya 0, masih Z 0. Kenapa Z 0? Karena Z itu geraknya ke kiri atau ke kanan, sedangkan ini 0, berarti posisinya masih lurus seperti itu. Jadi Z masih 0, X 600. Oke, paham? Oke, kita lanjut. Di sini ada nomor 3, G000, seharusnya itu bukan 00 ya. G-nya yang nomor 3, G01. Dimana G01 itu gerak lurus menyayat gitu, atau memakan. Yang 03, X-nya 600, Z-nya min 800. Kita lihat di gambar X 600, berarti posisi pahat ada di huruf B. X sama dengan 600, Z min 800. Kita lihat di mana sih posisinya. Tadi kalau misalkan ke kiri itu min, ke kanan positif. Kalau buat Z berarti Z ke sini ke kiri karena posisi tadi Z-nya 800 min, berarti ke huruf dari B ke C, posisi yang akan ditujunya B ke C, sedangkan X-nya masih dalam posisi yang sama 600. Jadi posisi pahat udah di huruf C buat absolut, tapi tetap titik pusat dari titik referensi ya. Oke, selanjutnya langsung ke blok nomor 4. Nomor 4 di sini ada 00. Nah, ini seharusnya 01 juga. G-nya G01, gerak menyayat. X-nya 1000 min 800. Oke. X sama dengan 1000. Z min 800. Masih posisi yang sama kalau buat Z-nya. Nah, dari sini posisi pahat ada di sini dari C ke D, posisi X yang akan dituju huruf D itu 1000. Karena tadi Z-nya masih min 800. Jadi posisi pahat udah maju. Karena kenapa X 1000, berarti ke bawah itu positif, kalau ke atas negatif. Kalau buat X, kalau Z min 800 berarti ke kiri min, ke kanan plus. Oke. Jadi posisi pahat udah di D, diingat ya, di huruf D. Kita masuk ke nomor 5. 01 juga seharusnya ini G01 yang ini ya. Nah, ini seharusnya 01. Terus X-nya 1800, Z-nya 25 min 25.000, 2500. Berarti kita posisi dari D ke E. Oke. D ke E berarti X yang akan dituju sama dengan 18 double 0, 1800. Z-nya lihat dari D ke E, tapi titik referensi dari awal, berarti 25 min 25 double 0, 2500. Nah, buat X 1800, Z min 2500. Lihat, misalkan Z ini tapi titik pusat di 0, sedangkan buat X ini diameter bulatnya dicoret itu diameter seperti itu. Terus selanjutnya nomor 6, G00X22 2200, Z-nya masih 2500 min. Ini posisi sama, ini seharusnya 01. G01 menyayat. Kita lihat terakhir tadi pahat ada di huruf E,
di huruf E. Nah, berarti posisi huruf E mau ke F. X nya berarti diameter paling terbesar. Oke, kita ke samping. X 2000, karena F posisinya ada di 22 double 0 2200, sedangkan Z masih posisi yang sama min 2500 2500. Nah, posisi pahat udah di huruf F ya, udah di F. Nah, seperti itu. Terus kita lihat lagi ke bawah, FF. Nah, berarti posisi udah di nomor 6. Sekarang ke nomor 7. Nomor 7 berarti X ini G00. Kita lihat X22 Z0. Ini benar, G-nya 00 tetap, X-nya 22. Berarti posisi pahat udah di huruf F. X22 2200 Z0. Oke. Kenapa Z0? Kita sini X22 Z0. Berarti posisi pahat kembali ke awal. Dari posisi pahat berarti kan ke kanan buat Z positif. Berarti balik lagi pahat ke sini. Nah, posisi pahat kembali ke 0 di sini. Karena kenapa 0? Berarti balik ke awal dengan posisi X22. Nah, itu ada strip-strip. Itu kembali ke pengaturan awal. Itu buat program absolut. Sekarang incremental. Kita ke bawah. Nah, di sini oh ya, nomor 08 yang absolut itu M terakhir M05, ada M030. M05 berarti spindle berhenti, putaran mesin berhenti, dan M30 itu program berakhir semua. Oke, langsung ke incremental. Ada N, G, X dan sama ya dengan absolut. Cuman yang membedakan di sini ada G91. Ini 91 itu program atau metode incremental. Terus sama M03. M03 spindle berputar searah jarum jam. Nah, di sini masuk ke X G00, X800, Z0. Oke, X min 800, lihat di gambar. Min 800, X-nya min 800, Z0. Oke, kita lihat posisi pahat di sini ya. Pahat. Itu pahat di situ. Terus kita X berarti X ke atas atau maju itu dengan posisi, kalau X ke atas negatif berarti maju, maju dengan X 800 itu kan ini diameter paling terkecil. Diameter paling terkecil tuh 600, sedangkan di sini 800. Tapi lihat posisi di huruf D 10 berarti 1000. Berarti kalau kita dari 6 pengen ke 10 berarti 4 nih. 10 kurang 6 4 dibagi 2 karena posisi dalam posisi bubut itu kiri kanan ya. Jadi 4 dibagi 2. Nah, ini jadi 800. Jadi 2. Jadi 6 ditambah 2 berarti 800. Posisi pahat ada di X min 800. Tapi Z tetap 0 karena belum bergerak ke samping. Oke, posisinya seperti itu. Oke, kita lanjut lihat lagi bawah. Nah, sini ada X0 Z min 800. Berarti posisi X, karena ini incremental bukan titik referensinya tuh tadi pahat titik berhenti di sini ya. Di X-nya min 800. Nah, ini X0 berarti X0 tidak bergerak karena posisi kita akan menuju ke samping. Ke samping X tidak bergerak. Maksudnya tidak ada pengurangan atau penambahan diameter, tapi ke samping. Jadi ke samping Z karena ini 800. Jadi Z-nya min 800. Dengan posisi X 0 karena X tidak bergerak. Hanya Z-nya yang ke samping bergerak.
Jadi posisi udah di huruf C atau D pahatnya. Lihat lagi ke bawah. Nah, sekarang lihat di nomor 4 ada X. Ini seharusnya G01 ya. Di sini G01, di sini 01, terus plus 2, X-nya plus 200, Z-nya 0. Kenapa? Lihat, posisi udah di huruf C. Udah di huruf C, posisi pahat. Pahat di huruf C berarti kita mau ke D. D itu sama dengan tadi 10 kurangi 6, berarti 4. 4 bagi 2 karena atas bawah, berarti 2, berarti dari 600 tambah 2 berarti nambahnya 200 karena kiri kanan, berarti X nya plus ke bawah tuh plus ya 200. Posisi Z masih 800. Seperti itu. Posisi pahat udah di D ya, ingat udah di D dengan diameter 10 atau 1000. Langsung lihat lagi ke bawah. Nah, di sini ada nomor 5 X 400 Z 1700, dimana G-nya sama harus 01. Di sini ganti ya 01. Terus X-nya 400. X 400. Oke, kita lihat mana gambarnya. Nah, sini dari tadi posisi pahat di huruf D, kita mau ke E. Karena E dan D 18 kurangi 10 itu menjadi 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, di sini sedangkan X plus 400. Nah, itu seperti itu penghitungannya. 8 bagi, misalkan 18 kurangi 10 bagi 2 karena kiri atas bawah, jadi 400. Sedangkan Z, nah, X 400, Z-nya tadi 1700 min. Berarti 1700. Lihat D ke E, berarti 25. Panjang paling terbesar, panjang dari E dari B ke F 25. Sedangkan ini 1700. Nah, di sini angka 25 ada 8. Jadi 25 dikurangi 8 sama dengan 17. Berarti dari posisi D ke E 1700 min. X 4, karena kenapa? Dari mulai angka 10 ke 8 itu pengurangannya 8 bagi 2 karena atas dan bawah, jadi 400 naiknya diameternya seperti itu. Jadi posisi pahat sekarang udah di huruf E. Nah, selanjutnya ada nomor 7. Ini seharusnya 01 juga, G01. Terus X-nya 0. Nah, X 0, lihat Z-nya 25 plus 25. Z-nya seharusnya masih dengan posisi 0 ya. Seharusnya Z-nya 0. Karena di sini tadi huruf E, sekarang mau ke F, diameter X sama dengan, berarti yang dituju 22. Berarti maaf, ada yang salah. Nah, kita lihat 22 dikurangi 18, ada 4 bagi 2, berarti X-nya X sama dengan 2 ya, plus 200 dari E ke F. Z-nya masih dengan posisi yang 0. Oke, Z0. Terus selanjutnya program terakhir. Di sini dari F ke mau ke A, kembali ke pengaturan awal dengan misalkan G, di sini G sama dengan 00 ya. Terus X-nya karena mau pengaturan awal, berarti X-nya masih posisi
plus X, berarti posisi X kembali ke pengaturan awal, maaf. Kita lihat di bawah. Nah, di sini X22 karena X-nya diameter paling terbesar, berarti G00, X22, Z-nya 0. Kenapa 0? Karena kembali ke pengaturan awal. Jadi Z-nya balik ke sini. Seperti gitu. Oke. Mungkin pembahasan buat sedikitnya buat satu gambar ya cukup sekian, dan mungkin untuk yang lain, gambar yang lain ke bawah bisa dipahami sendiri. Nah, ke bawah. Dan apabila tidak ada yang mengerti, boleh langsung ditanyakan via WhatsApp. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.